Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Semoga kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan segala urusan untuk kebaikan, diberikan rezeki yang banyak, halal berkah untuk bekal ibadah, dan bahagia selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan membahas tentang faktor-faktor penyebab anak tunadaksa. Anak tunadaksa itu anak yang mengalami hambatan dalam gerak dan motorik. Untuk pengertian anak tunadaksa, lalu klasifikasi anak tunadaksa sudah pernah saya bahas. Nanti bisa kalian cek di video saya yang lain jika ingin mengetahuinya. Oke, sebelum pembahasan, bagi kalian yang akan mendukung channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng agar channel ini semakin berkembang dan memberi manfaat bagi semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya dengan materi-materi yang berbeda. Terima kasih. Oke, kita mulai pembahasan. Faktor-faktor penyebab anak tunadaksa, yaitu anak mengalami hambatan dalam gerak dan motorik. Yang pertama, sebelum lahir atau disebut fase prenatal atau masa perkembangan janin dalam kandungan. Bahwa kerusakan terjadi pada saat bayi masih dalam kandungan yang disebabkan oleh A. Infeksi atau penyakit yang menyerang ketika ibu mengandung sehingga menyerang otak bayi yang sedang dikandungnya. B. Adanya kelainan kandungan yang menyebabkan peredaran terganggu, tali pusar tertekan sehingga merusak pembentukan saraf-saraf di dalam otak. C. Bayi dalam kandungan terkena radiasi yang langsung mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga struktur maupun fungsinya terganggu. Penyebab berikutnya, D. Ibu yang sedang mengandung mengalami trauma yang dapat mengakibatkan terganggunya pembentukan sistem saraf pusat. Misalnya, ibu jatuh dan perutnya terbentur benda tumpul cukup keras dan secara kebetulan mengganggu kepala bayi, maka dapat merusak sistem saraf pusat bayi, yaitu janin dalam kandungannya. Penyebab tunadaksa yang kedua yaitu pada saat kelahiran atau disebut dengan fase natal atau perinatal. Bahwa hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan otak bayi pada saat bayi dilahirkan antara lain: A. Proses kelahiran yang terlalu lama karena tulang pinggang yang kecil pada ibu sehingga bayi mengalami kekurangan oksigen dan menyebabkan terganggunya sistem metabolisme dalam otak bayi sehingga jaringan saraf pusat mengalami kerusakan. B. Pemakaian alat bantu berupa tang ketika proses kelahiran yang mengalami kesulitan sehingga dapat merusak jaringan saraf otak pada bayi jika tidak dilakukan dengan hati-hati. C. Pemakaian anestesi yang melebihi ketentuan, yaitu ibu yang melahirkan karena operasi dan menggunakan anestesi yang melebihi dosis, maka dapat mempengaruhi sistem persarafan otak bayi sehingga otak mengalami kelainan struktur ataupun fungsinya. Faktor penyebab tunadaksa yang berikutnya, yang ketiga, yaitu setelah proses kelahiran atau disebut dengan fase postnatal. Fase setelah kelahiran adalah masa di mana bayi mulai dilahirkan sampai masa perkembangan otak dianggap selesai.
yaitu pada usia 5 tahun. Hal-hal yang dapat menyebabkan kecacatan setelah bayi lahir antara lain: A. Kecelakaan atau trauma kepala, amputasi. B. Infeksi penyakit yang menyerang otak. Cukup di sini pembahasan dari saya terkait faktor-faktor penyebab anak tunadaksa atau anak yang mengalami hambatan dalam gerak dan motorik. Terima kasih bagi yang mendukung channel ini, yang sudah tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng. Semoga channel ini semakin berkembang dan memberi manfaat bagi semua. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat dalam situasi dan kondisi apapun, semangat. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa, dan insya Allah ke depan saya akan membahas tentang model pendidikan anak tunadaksa atau anak yang mengalami hambatan dalam gerak dan motorik. Sampai jumpa.